A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama Rosada, dengan NIM 20272010103009. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian dan Definisi Filsafat Menurut Para Ahli. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Asrori MA. Pengertian dan definisi filsafat. Filsafat pendidikan Islam mengandung 3 komponen kata, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Untuk memahami pengertian filsafat pendidikan Islam akan lebih baik jika dimulai dari memahami makna masing-masing komponen kata untuk selanjutnya secara menyeluruh dari keterpaduan ketiga kata tadi dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, filsafat. Filsafat sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Dalam bahasa Yunani, philein atau philos artinya cinta, dan sophein atau sophia artinya kebenaran atau kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Secara etimologis, filsafat cinta dan kebenaran, cinta kebijaksanaan, cinta kearifan, dan cinta pengetahuan. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Dari segi pendidikan Islam didefinisikan, yaitu sangat berbeda-beda oleh para pakar pendidikan. Kesimpulannya bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk menyiapkan generasi muda agar dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. Pengertian filsafat dari para ahli. Ada beberapa ahli yang merumuskan pengertian filsafat. Yang pertama yaitu Socrates. Socrates mengatakan bahwa filsafat merupakan cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendasar. Ahli yang kedua yaitu Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Ahli yang ketiga yaitu Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ahli yang keempat yaitu Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat adalah pokok pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai pola berpikir dengan ciri-ciri tertentu, yaitu kritis, sistematis, logis, radikal, dan spekulatif. Filsafat merupakan macam-macam kritik penuh. Filsafat merupakan semacam kritik penuh dengan pemikiran estetik yang tidak pernah mau membatasi diri, serta orang lain yang mencintai kebenaran, disebut dengan filsuf.
Berikutnya, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam didefinisikan sangat berbeda-beda oleh pakar. Pendidikan, suatu proses untuk menyiapkan generasi muda agar dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. Pendidikan Islam artinya memmetamorfosis nilai-nilai Islam terhadap peserta didik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ada beberapa fungsi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif artinya pendidikan dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar terbebas dari kebodohan. Fungsi pendidikan Islam yang kedua yaitu fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan. Fungsi pendidikan Islam yang ketiga yaitu fungsi pengetahuan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah. Fungsi pendidikan Islam yang keempat yaitu fungsi ibadah, yaitu sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan jasmani dan rohani kepada manusia. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Islam ialah sebagai pola berpikir yang mendalam, kritis, sistematis, logis, universal, dan sistematis yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan Islam. Ada beberapa definisi filsafat pendidikan Islam menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Al-Saibani. Al-Saibani mengemukakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu serta pendidik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan mengajar dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi dalam masyarakat. Definisi filsafat pendidikan Islam menurut ahli yang kedua yaitu Muhammad Fadil Al-Jamali mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dalam dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut dapat terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatan. Berikutnya, definisi filsafat pendidikan Islam menurut ahli yang ketiga, yaitu Ahmad D. Marimba. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Definisi filsafat pendidikan Islam menurut ahli yang keempat yaitu oleh Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir mendefinisikan filsafat pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian definisi yang kelima dikemukakan oleh ahli yaitu Mustafa Al-Bulayani. Yang mengatakan bahwa pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya
berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Berikutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan ialah pelaksanaan pandangan si filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan. Titik berat filsafat pendidikan ialah pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan menjadi dasar filsafat dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam secara mikro yang menjadi objek penilaian atau ruang lingkup filsafat pendidikan Islam menurut Hidayah dan Nasution yaitu yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antar filsafat pendidikan, dan agama dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Dan lingkup yang terakhir yaitu merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam seperti masalah tujuan pendidikan Islam, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Demikianlah presentasi dari saya, Rosada, dengan NIM 20272010101039 dengan judul makalah Pengertian dan Definisi Filsafat menurut para ahli untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Asrori, MA. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.